Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, berjuta-juta kesempatan. Di dalamnya ada nikmat iman dan Islam, dan ada kesehatan serta waktu yang bisa kita luangkan. Semua adalah nikmat yang besar yang kita rasakan hari ini, yang patut untuk senantiasa kita syukuri. Dan yakinlah dengan rasa syukur yang kita panjatkan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Salam dan salam senantiasa terhaturkan pada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi akhir zaman yang memberikan cahaya yang terang. Dialah Nabi akhir zaman yang menunjukkan jalan kebenaran. Dan dialah Nabi akhir zaman yang kelak akan memperjuangkan pertolongan kepada kita semua dalam bentuk syafaatnya. Selanjutnya, sebelum kami menyampaikan muqaddimah dari kitab yang di bulan lalu sudah kita bahas sedikit, yaitu kitab Al-Asbah wa An-Nazair fi Qawaid wa Furu' As-Syafi'iyah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mari sama-sama kita sampaikan hadiah berupa doa yang terbaik kepada beliau, agar ilmu yang sampai kepada kita hari ini menjadi amal jariah yang tak pernah terputus pahalanya untuk Imam As-Suyuti. Mari sama-sama dalam hati kita membacakan Al-Fatihah untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk di muqaddimah dari kitab ini. Dan muqaddimahnya saja mungkin nanti bisa beberapa pertemuan. Dan memang ini menariknya kalau kita kajian kitab-kitab turos. Tidak bisa kita sekali duduk pembahasan kemudian langsung dapat ilmunya. Mungkin 10 kali duduk saja baru dapat kulit di luarnya saja, belum sampai tembus ke dalamnya. Maka harapannya kita bisa lebih betah untuk duduk berlama-lama untuk mendapatkan ilmunya para ulama terdahulu yang begitu luasnya. Kalau dalam perkataan orang bijak, lebih baik duduk berlama-lama menuntut ilmu daripada duduk berleha-leha
menganggur tanpa ada pekerjaan. Masuk Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW menyampaikan, kullu amrin dubalik lam yubda bi bismillah faqad adlaj. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus. Terputus ini, terputus pahalanya, terputus keutamaannya, terputus kebaikannya. Maka beliau juga, Al-Imam As-Suyuti, mengawali pembukaan kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, dan kepadanya kita memohon. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah saja ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu saja ya Allah kami atau aku meminta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Dan semoga salawat Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemimpin kami Muhammad, dan begitu pula keluarganya, dengan doa rahmat dan kesejahteraan. Di sini beliau menggunakan kata ala sayyidina. Kata sayyid artinya adalah pemimpin. Mungkin kita akan berbeda pendapat atau pandangan mengenai boleh atau tidaknya menggunakan kata sayyid saat kita mengucapkan nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Memang secara umum terbagi dua pendapat mengenai boleh tidaknya penggunaan kata sayyid. Baik ini nanti di dalam sholat, spesifik dalam perkara bacaan sholat, maupun yang berada di luar sholat. Kalau yang ada di dalam sholat, maka pendapat merujuk kepada dua akwal yang paling kuat. Yang pertama, membolehkannya dengan dasar bahwa memang Rasulullah adalah pemimpin kita, dan dalam hadisnya ini membolehkan ya. Beliau menyetir hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, ana sayyidu waladi Adam. Aku itu, kata Rasulullah, adalah pemimpinnya anak keturunan Adam. Jadi beliau sendiri menisbatkan pada dirinya sebagai pemimpin. Bahkan bukan hanya pemimpin bagi umatnya, baik yang sejaman maupun yang setelah beliau wafat, tapi beliau menyampaikan beliau adalah pemimpin bahkan sejak anak keturunan Adam di masa lampau. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Jadi seluruh manusia pada hari kiamat kelak pemimpinnya adalah Rasulullah. Termasuk beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Dan ini sudah dibuktikan jauh-jauh hari sebelum hari kiamat, yakni pada saat terjadinya peristiwa Isra, perjalanan Rasulullah di malam hari ketika beliau sampai di Baitul Maqdis di Palestina, kemudian dilaksanakan sholat. Maka di situ para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad mempersilahkan Rasulullah Muhammad SAW menjadi imam dalam sholat tersebut, yang menunjukkan bahwa memang Nabi Muhammad adalah pemimpin mereka. Wa awal man yansaqu anhul qabr. Dan Rasulullah mengatakan, aku adalah orang yang akan pertama kali dibangunkan dari alam kubur atau alam barzah, alam penantian. Jadi kita harus pahami sama-sama
bahwa kelak pada pasca setelah hari kiamat, di mana kemudian akan ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang pertama kali dari kalangan manusia dibangkitkan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyusul yang selain beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan wa awwalu syafa'in, dan aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat. Ya. Jadi Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan dijelaskan di bait muqaddimah berikutnya, adalah orang yang diberikan kemuliaan dan keistimewaan untuk memberi pertolongan kepada umatnya. Bahkan karena nanti pemberian syafaat Rasulullah ini, nanti ada dari umatnya itu yang harusnya sudah ada di dalam neraka, nanti dientaskan, diangkat, dipindahkan ke dalam surga. Ada pula yang dia bukan dientaskan, dipindahkan dari neraka ke surga, tetapi tetap di neraka dalam kondisi siksaannya diperingan. Jadi dengan syafaat Rasulullah, dari dia ibaratnya dapat siksaan yang luar biasa beratnya menjadi lebih ringan. Tapi tak usah dibayangkan bagaimana ringannya siksaan di alam di hari kiamat itu, di neraka, karena disebutkan yang paling ringan saja apabila terkena batunya maka otaknya atau kepalanya akan mendidih, itu yang paling ringan. Jadi jangan kita bayangkan aku paling untuk neraka sing paling ringan terus alhamdulillah laginya, itu saya sudah mengerikan. Tapi memang ada janji dari Rasulullah, syafaatnya adalah meringankan siksaan pada umatnya. Dan ada pula yang dia sudah di dalam surga mendapat syafaat Rasul, dan dia nanti akan dinaikkan derajatnya. Ya, kalau yang dari neraka tadi ada yang dinaikkan level ke atasnya, di mana makin ke bawah makin berat siksaannya, makin ke atas makin berkurang, makin ringan siksaannya. Dan yang sudah di surga, mungkin dia level surganya paling bawah, terus karena dapat syafaat Rasul naik menjadi lebih mulia derajatnya, lebih banyak lagi kenikmatannya. Nah, inilah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kemudian menutup wa awwalu musyafa'in, dan aku adalah orang yang pertama kali diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Kenapa? Karena ada juga nanti yang bisa memberi syafaat. Di antaranya adalah anak yang soleh bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Bahkan kita dengan amal kita sendiri bisa mendapatkan syafaat pertolongan. Ya, kita pernah mendengar Rasulullah menceritakan ada 3 orang yang masuk ke dalam gua dan tidak bisa keluar karena ada batu besar yang menutupi pintu gua itu. Kemudian masing-masing di antara mereka menceritakan amal solehnya, dan karenanya mereka diberikan syafaat atau pertolongan hingga bisa keluar dari gua tersebut. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bihi nasta'in, kepadanya kita memohon pertolongan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan mari kita memberikan sholawat, yaitu doa mohon kesejahteraan dan keselamatan kepada pemimpin kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alihi, dan keluarganya, wasallam, dan seluruh kebaikan untuk beliau dan keluarganya. Dan selanjutnya, nahmadika, kami memujimu ya Allah, ya man tanazzaha fi kamalihi, wahai yang disucikan dalam bentuk kesempurnaannya, anil asbahi wal nadhair, atas segala bentuk sabih
wan nazir. Apa itu Sabih wan Nadhir yang akan menjadi tema utama dari kitab ini? Dalam bahasa Arab ada 3 penggunaan yang untuk menunjukkan adanya perumpamaan, persamaan, atau kemiripan. Yang pertama adalah masil, atau kalau kita disebut dengan amsal. Dalam Al-Quran ada namanya ayat-ayat yang berkaitan tentang permisalan-permisalan. Kalau masil itu adalah yang satu dimisalkan dengan yang kedua, A dimisalkan dengan yang B, maka kesamaannya ini persis benar. Yuk A yuk sama dengan B, B yuk sama dengan A. Itu namanya masil. Misalnya ketika Allah berfirman, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti di sini adalah persis seperti. Jadi baik sifatan dan zatan seperti itu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Yaitu seperti satu bulir biji yang nanti tertanam, tumbuh menjadi sebuah batang yang besar, nanti memiliki 7 cabang dan kemudian menghasilkan masing-masing cabang 100 buah yang baru. Ini namanya masil. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya itu adalah sabih. Sabih ini memiliki kebanyakan kemiripan tapi tidak sama persis. Ya, banyak sifat yang serupa tetapi tidak sama persis. Misalnya Muhammad sabihul li Umar. Muhammad ini mirip Umar. Ada beberapa sifatnya Umar mirip si Ahmad. Tapi tidak semua sifatnya Ahmad mirip si Umar. Berarti ada perbedaan dikit. Namanya sabih. Nanti ketika dikatakan al-asbah adalah segala kasus yang ada pada hukum usul fikih, di mana satu dengan yang lainnya itu banyak kemiripan, maka nanti hukumnya disetarakan atau disamakan. Karena banyak kemiripan, tidak persis sama tapi banyak kemiripan, namanya sabih. Sementara nazir, kalau nazir ini kesamaan dan kemiripan itu hanya di satu sifat saja, ya, ada miripnya tapi tidak banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan oleh mu'allif bahwa tanazzaha Allah itu suci fi kamalihi, atas kesempurnaannya dari segala bentuk penyamaan kepadanya dan penyerupaan terhadapnya. Tidak ada yang menyamai Allah. Dan dalam akidah tidak ada penyamaan kepada Allah dalam 3 hal. Yang pertama secara zat, tidak ada yang serupa, yang sama, banyak samanya, bahkan sekedar satu saja samanya dengan zatnya Allah. Ini kita harus meyakini itu. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan siapapun. Tidak ada makhluk yang tercipta di alam dunia ini, bahkan kalau kita misalnya nanti bisa ke planet-planet, ke galaksi-galaksi, tidak akan ada yang bisa menyerupai atau sama dengan zatnya Allah. Ya, ini harus kita yakini. Yang kedua, Allah juga tidak ada yang menyamai dalam sifatnya. Kita tahu Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik itu ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemberi, Maha Adil. Maka tidak ada seorang pun yang memiliki kesamaan dengan sifat-sifat Allah. Allah lepas dari penyamaan atau penyerupaan. Dia berdiri sendiri dengan sifatnya yang maha segalanya. Yang ketiga,
Allah itu sempurna dari segi af'alnya, perbuatannya, dan tidak ada yang bisa diserupakan dengan dia dari segi perbuatan tersebut. Ketika Allah Maha menciptakan, dia Khaliq, perbuatannya adalah khalaqas samawati wal ard atau badi'us samawati wal ard, maka tidak ada siapapun yang menyamainya. Atau Allah butuh seseorang atau sesuatu untuk membantunya. Ya, makanya kalau ada kemudian penisbatan Allah butuh sesuatu, butuh anak bahkan untuk mengatur alam semesta, ini batil. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Batil. Tidak ada dari perbuatannya kok manusia bahkan malaikat akan menyamainya. Nah, ini namanya man tanazza'a fi kamali anil asbahi wan nazair. Jadi jangan sampai kita membayangkan bahwa ada yang sama dengan Allah dari segi zatnya, ada yang sama dengan Allah dari segi sifatnya, dan ada yang sama dengan Allah dari segi af'al atau perbuatannya. Maka jangan sampai ada pertanyaan tentang Khaliq, ya, tapi selalulah kita bertanya tentang makhluk. Tafakkaru fi khalqillah. Kalau ingin berpikir, ingin membayangkan sesuatu, pikirkan dan bayangkan tentang penciptaannya Allah. Ya, jangan tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir atau membayangkan tentang bagaimana bentuk rupanya zat Allah itu. Orang yang akan memikirkan tidak akan sampai ke sana. Itu ya, Pak ya? Bisa dipahami ya? Wa taqaddasa fi jalalihi, dan dia itu maha suci dari segala bentuk yang menyamai ketinggiannya. Dia jalla wa ala, dia tinggi dan tertinggi. Kalau kita bayangkan hari ini ada Pak Lurah, di atasnya Pak Lurah ada Pak Camat, lebih tinggi. Biasanya Pak Camat ada Pak Bupati, lebih tinggi. Di atas Pak Bupati ada Pak Gubernur, lebih tinggi. Di atas Pak Gubernur ada Menteri dulu mungkin ya, Menteri Dalam Negeri yang ngatur semua gubernur. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Presiden. Ada yang lebih tinggi Presiden? Ada. Dalam undang-undang ada MPR. MPR bisa mengimpeachment ya, atau menurunkan Presiden. Jadi ada yang lebih tinggi lagi. Dan MPR yang lebih tinggi lagi ada rakyat. Ya, rakyat. Maka selalu ada yang lebih tinggi dari apa yang ada di dunia. Bahkan gunung yang tertinggi akan ada yang lebih tinggi lagi. Begitu ya. Tapi Allah yang maha tinggi tidak ada yang meningginya. Bahkan dia tidak ada yang setara dan tidak ada yang lebih darinya. Dan juga masih dari segi akidahnya luar biasa sekali. Imam As-Suyuti menjelaskan, wa taqaddasa fi jalalihi, maha suci dia atas ketinggian yang ia miliki. Dan jangan sampai ada orang yang kemudian membayangkan akan setara dengan Allah, atau bahkan dia adalah bersama Allah. Seperti pemahaman apa? Wahdatul wujud, dia menyatu dengan Tuhan. Coba ya, dulu ada Ibnu Arabi zaman dahulu. Kemudian ada siapa? Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti. Itu tidak ada. Dan tidak jelas salah pemahaman itu dari segi itu, bahwa dia tinggi, tidak ada yang menyamai ketinggiannya. Tinggi saja tidak ada sama, apalagi setara dengan dirinya, atau lagi masuk bersama di dalam dirinya, atau berserikat dengan yang lainnya. Dia misalnya ada 3, ada 5, bersekutu bersamanya dalam mengatur segalanya, tidak ada.
Ya, di pemahaman yang harus kita yakini. Wa taqaddasa fi jalalihi an tudrikahul absar, dan dia maha suci atas segala ketinggiannya dari apa yang bisa dicapai dari pandangan mata. Jadi kita tidak akan pernah bisa mencapai Allah walaupun dengan pandangan. Loh, kenapa kok di dalam ayat itu surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 disebutkan wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha, wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, orang-orang yang kemudian berkesempatan masuk surga, wajah mereka akan berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena melihat wajah Allah secara langsung. Itu tadi katanya tidak bisa ditangkap oleh absar, yaitu ketika kondisi di dunia. Ketika kita di kondisi di dunia, pakainya ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak bisa ditangkap oleh panca indera khususnya mata, tapi justru dia bisa melihat dengan matanya. Maksudnya dengan pandangannya dia bisa melihat semua orang tanpa terkecuali. Dan tidak ada bahkan semut yang hitam berada di atas batu yang hitam di malam yang gelap kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak ada daun yang terjatuh kecuali Allah mengetahuinya atau melihatnya. Tapi dalam perkara kelak di akhirat, maka kita bisa melihatnya. Bahkan sudah disebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Rasulullah bersabda, kelak kalian akan bisa melihat Allah sebagaimana kalian pada saat ini melihat terangnya bulan purnama. Kelihatan nggak Pak dengan mata kita lihat bulan hari ini, kemarin ya, pas pertengahan bulan khususnya, atau pas kemarin sedang gerhana bulan aja, blood moon itu ya, atau bulan darah itu kan kelihatan. Nah kelak di akhirat demikian. Tapi bahwa kita harus yakini bahwa tudrikul absar, pandangan kita bukan berarti al-idraku bikulli ihata, melihat Allah dengan segala sudut. Namun Pak, jangankan Allah, hari ini ketika saya melihat Mas Tulus ini, ya hanya bisa melihat bagian depannya saja, bagian belakangnya nggak tahu. Nah, apakah bolong punggungnya, apa suet kambingnya, nggak tahu. Manusia punya batasan kan dalam melihat. Artinya kelak juga di sana, walaupun kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tetapi tidak bisa ihatah secara keseluruhan. Karena kalau dia ihatah, sebagaimana kita bisa menangkap ini dengan seluruh panca indera kita, berarti bahwa Allah itu mampu dikuasai. Dan itu mustahil bagi Allah. Kok Tuhan bisa dikuasai? Berarti nanti bahkan bisa dikalahkan. Sebagaimana dewa-dewa itu bisa saling mengalahkan, atau manusia bahkan bisa mengalahkan dewa. Dalam Islam tidak. Bahkan kalau ada dua Tuhan saja, maka akan mereka saling mengalahkan. Ya, laukana fihi ma'alihatani la fasadata. Kalau saja ada dua Tuhan, maka akan saling mengalahkan. Berarti qul huwallahu ahad. Allah itu harus esa, harus absolut, dia sendiri, berdiri sendiri. Ya, makanya kemudian yang kita pahami, yang bisa kita lakukan adalah kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jaiz, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mustahil. Ya, tapi ini pembahasan nanti panjang lebar di bab akidah.
nanti mungkin pembahasan yang lain. Antudrikahul absar, untuk kemudian dia bisa tertangkap oleh penglihatan mata. Mustahil. Ya, bahkan mata kita di dunia saat mencapai matahari saja silau dan terkadang malah merusak mata kita. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel meminta kepada Musa, tolong kau minta kepada Tuhanmu untuk menampakkan diri agar kami bisa melihatnya dan kami makin menjadi yakin. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan umatnya? Kalau nanti aku menampakkan diri, maka mereka akan binasa. Tak usah yang diriku, zatku yang akan menampakkan diri. Sekedar cahaya pun, kalau gunung itu masih berada di tempatnya, maka mungkin manusia bisa melihatku. Tapi baru saja Allah menampakkan sinarnya, gunungnya sudah meletus. Dan semua manusia ketika itu yang meminta tadi meninggal dunia. Dan surat tafsir Al-Baqarah awal-awal itu. Ya Pak ya. Jadi tidak bisa kita menangkap dengan penglihatan kita. Au tuhita bihil afkar, ataupun kita mampu menanggapi dan menangkap esensi Allah dalam pikiran kita. Bahkan sekedar kita pikirkan bentuk Allah, apakah Allah itu bentuknya yang alif lam lam ha, tulisan Allah itu adalah Allah? Tidak kepikir, tidak tangkap. Apakah Allah itu adalah misalnya cahaya yang seterang matahari, juga tidak bisa kita tangkap. Karena sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera tadi, berarti sesuatu itu adalah lemah dan bisa dikalahkan. Dan Allah tidak mungkin bersifat demikian. Dia bahkan tidak terlintas dalam pikiran manusia untuk menangkap esensinya Allah. Kenapa? Karena memang Allah batasi. Kamu tidak akan mampu menangkap esensiku, zatku, tadi bahkan sifatku, kemudian af'alku. Yang kamu bisa pikirkan, tangkap adalah penciptaan. Dan juga dia tertutup dari hati manusia. Bukan berarti hati kita tidak bisa menangkap Allah. Justru terkadang hati kita yang menuntun kita kepada Allah. Stafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Bahkan orang-orang mukmin awal, mereka semua bukanlah orang yang beriman dengan logika. Mungkin hari ini banyak ilmuwan mualaf Pak masuk Islam karena dia pakai pendekatan saintifik, pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu Pak ya. Sudah mempelajari Al-Quran dibandingin dengan sains, ternyata Gato itu satu lagi tadi. Jadi ada mic-nya si ini. Baujan tadi. Ya. Ya. Hari ini orang akan meyakini akan Allah dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Membandingkan Al-Quran dengan ilmu sains, ternyata masuk logika mereka, masuk akal mereka, masuk reasoning mereka, akhirnya mereka meluk agama Islam. Tapi pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu menangkap hidayah tidak dengan akal mereka, tapi dengan hati mereka. Mereka beriman kepada Allah karena hati mereka yang menuntun mereka. Kemudian mereka bahkan menggenggam keimanan itu walaupun belum masuk di dalam pikiran mereka. Tapi karena hatinya sudah didapatkan, akhirnya mereka meyakini dengan sepenuh hatinya. Bahkan ketika pun diiming-imingi, tidak tergiur. Ketika disiksa, tidak bergeming.
Ya, seperti Bilal bin Rabah. Kemampuan Bilal bin Rabah dari akal karena beliau budak, udah pasti tidak pernah belajar. Betul ya? Nah, budak tidak bisa diberikan kesempatan belajar. Maka pasti secara afkarnya itu tidak bisa menangkap pemahaman tentang Allah, tentang Tuhan dari segi logika. Tapi hatinya Bilal adalah hati yang sebening kaca, yang bisa memantulkan setiap cahaya yang masuk ke dalam dirinya. Maka dia beriman dengan iman yang kokoh, ketika pun disiksa dengan sedemikian rupa, tetap lisannya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Nah, maksudnya wa anta zuba'an domair adalah di dalam hati kita ini kadang terbersit sesuatu yang kita kadang pikirkan bahwa saya ini bagi orang tertentu ya, ada yang amit mungkin mengaku gus, mungkin mengaku kiai, mungkin mengakui alim dirinya ya, dia katanya sudah mencapai ilmu ma'rifat ya, dengan hatinya sudah klik dengan Allah, bahkan mereka mengatakan sudah tahu maunya Allah, bahkan sudah bisa kok nanti Allah akan berbuat ini, berbuat itu, besok akan terjadi ini, besok akan terjadi itu. Ini maka tidak akan mungkin terjadi. Wata'zuba'an hudomair, tidak akan mampu Allah subhanahu wa ta'ala itu ditangkap oleh hati manusia. Maksudnya dalam hal ini. Tapi untuk membimbing keimanan kepada Allah, maka bisa. Justru awalnya dari hati. Wa ata'azzara bil kibriyai, dan dia itu bersarungkan ya, bersarungkan itu ta'izar ya, ta'izar mana izarun, sarung ya. Wa ta'azzara artinya bersarung ya, bersarung dengan namanya kesombongan, dan dia Allah pantas untuk sombong. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Qudsi, sombong itu adalah salah satu sifatku, dan barang siapa yang kemudian mengambilnya dari diriku, maka aku akan murka. Wa taradda bil 'azamati, dan aku pun berkemul ya, di tempatnya berselendang ya, bukan berkemul, berselendang dengan yang namanya selendang keagungan. Allah itu maha agung. Faman naza'ahu wahidan minhuma, maka barang siapa di antara makhluknya yang ingin merampas salah satu di antara keduanya, yaitu kesombongan dan sifat keagungan Allah, wahwal maksur, maka dia akan hancur, al-ba'ir, dan hancur serta binasa. Hadisnya hadis qudsi ya, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai, sifat sombong itu adalah selendangku, wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka barang siapa yang ingin menyaingiku dengan mengambil salah satu di antara keduanya, qadaftuhu finnar, akan aku campakkan dia ke dalam neraka. Dan ini cocok dengan hadis Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin minal kibr, tidak akan masuk ke dalam surga, artinya dia dilempar ke neraka, yang ada di dalam hatinya sebiji sawi saja sifat sombong. Karena sombong itu hanya pantas dilekatkan kepada Allah. Terakhir sebelum kita azan, apa yang kita sombongkan, Pak? Semua yang ada di dalam tubuh kita ini sebenarnya adalah elek, buruk, bahkan mungkin najis. Mulut kita yang kadang pandai berbicara, itu nek bangun tidur atau pas tidur sing metu apa, Pak? Pilek. Hidung kita yang mancung, yang membuat orang terpesona, apalagi mungkin hidungnya para ibu-ibu. Kalau pas lagi bilang sing metu timbul, ius ya, beliau ius ya kan?
Telinga kita yang mungkin bagus bentuknya, apalagi kalau udah dipasangi anten itu macam-macam itu ya. Tapi yang di dalam apa? Kotor. Amat bahkan yang di bawahnya itu, ya, di bawahnya dulu ya, di bawahnya kepala kita. Perut kita ini ya, yang mungkin ada yang atletis sampai bentuknya bentuk kotak-kotak. Isinya itu ya kok. Tai, kotoran kan Pak? Apa orang yang atletis ke gym itu kemudian di dalamnya itu emas permata gitu ya kan? Tetap kotoran kan? Dan bawahnya kelaki-lakian itu keluarnya juga ada sesuatu yang buruk, yang rendah. Kemudian bagian belakang itu ya tempat keluarnya apa yang ada di perut. Nah kalau sudah melihat seperti itu kok kita mau sombong, apa yang dibanggakan? Apa yang disombongin? Yang ibaratnya kita ini berarti seperti WC berjalan gitu Pak, atau tempat sampah berjalan, semuanya itu jelek. Cuman diselimurkan kita pandai bicara, kita pandai berdebat, atau kita punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekayaan, sehingga nampaknya itu bagus, menawan, rupawan. Tapi nggak ada apa-apa. Apalagi dibandingkan dengan penciptaan Allah atas langit dan bumi, galaksi dan lain sebagainya yang sampai hari ini belum kita bisa tangkap dengan ilmu dan panca indera kita. Sementara mungkin itu dulu, nanti ditambah sedikit setelah azan berkumandang. Wallahu a'lam bishawab. Kita tambah mungkin 2 baris lagi ya. Wa nashhadu, perkataan dari muallif Imam As-Suyuti, wa nashhadu alla ilaha illa anta, dan kami bersaksi atau memberikan kesaksian, memberikan sumpah bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah, diibadahi, dita'abudi kecuali Allah, illa anta, kecuali engkau ya Allah, wahdaka, engkaulah yang maha esa, tidak ada sekutu, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu.
syahadatan, sebuah persaksian. Nah ini enak suaranya. Tadi brengan ya. Dia yalumu alaiha, yang persaksian kita itu adalah yalumu alaiha, diliputi atau ditandai lil ikhlasi, sebagai bentuk keikhlasan, amatir ya, yang menjadi pemberi isyarat tanda-tanda keikhlasan. Jadi kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesaksian yang meminta namanya keikhlasan. Bahkan sebenarnya ini adalah inti utama dari dinul Islam, yaitu keikhlasan hanya dalam bentuk mencari ridhonya Allah. Makanya kemudian juga surat yang mengidentifikasi hal itu adalah surat Al-Ikhlas. Untuk tidak mempersekutukan Allah, hanya mengisahkan Allah, tidak mengakui ada anaknya atau keturunan darinya, dan tidak ada yang serupa dengannya. Bahkan segala ibadah tidak akan ada artinya jika tidak dinisbatkan dengan ikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintahkan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, kecuali dalam bentuk mengikhlaskan diri terlebih dahulu, yaitu innamal a'malu binniyat, dan niatannya goyahnya hanya goyatun biridhoillah, untuk mencari ridhonya Allah, tidak selainnya. Dan barang siapa yang mencari ridho kepada selain Allah, terutama manusia, maka siap-siap kecewa. Siap kecewa dunia dan di akhirat. Di dunia orang yang mencari ridhonya manusia akan kecewa, pasti tidak akan berbalas, atau justru dibalas dengan sembilan. Ridwan nas sayan lain roh, ridho manusia itu sesuatu yang tidak akan bisa diraih. Jadi kita semata-mata dalam beribadah adalah untuk dalam rangka mengikhlaskan segalanya untuk ridhonya Allah. Yang syahadat itu adalah tanda bahwa seluruh tubuh kita itu mengakui bahwa dia tidak ada ilah kecualinya. Kalau ada dalam hati kita, bahkan ada yang dimintai tolong selain Allah, ada yang dimintai petunjuk selain Allah. Biasanya kan bangsa yang minta petunjuk, enggak minta petunjuknya. Sudah itu berarti sudah melenceng dari la ilaha illallah. Wa yabtahi qailuha, dan akan senang yang mengucapkannya itu, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan senang, karena di dunia dia akan selamat dan di akhirat dia akan masuk surga. Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Maka wayardahi qailuha bi a'dhamil basair, dengan sebesar-besarnya berita kebahagiaan. Jadi yang benar-benar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan kabar gembira, yaitu surganya Allah. Yaumatul sarair, yaitu pada hari di mana semua yang syirik, rahasia-rahasia itu tubla, diungkapkan, diperlihatkan. Ya Pak ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mulut kita mau bicara pun, membela diri terkunci. Tapi nanti mata yang bicara, telinga yang bicara, tangan ya
bicara, kaki yang bicara. Mulut yang biasa kita kondisikan untuk membohongi terkunci. Tuflas sara'u. Dan kita akan lihat kalau nanti fa'am man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kalau amal kita berat, tempatnya kita di surga, kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau nanti ringan amal kita karena ternyata sedikit, ya tempatnya di hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun neraka yang apinya menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan kita pun akan bisa melihat amal kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang kita diwafatkan. Jadi sepersekian detik atau menit kita itu akan menutup hidup kita. Ibaratnya saat sakaratul maut itu Pak, semua akan ditampakkan. Rahasia-rahasia kita yang mungkin orang tidak tahu akan diperlihatkan kepada diri kita sendiri. Ini loh kelakuanmu itu. Ya, dan ini apa? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan nanti kita akan mengetahui kalau kecil itu kebaikannya tetap akan ada balasannya. Kalau kecil keburukannya juga akan ada akibatnya, yaitu siksaan. Itu bisa kita lihat dari sebelum bahkan kita pindah ke alam barzakh, apalagi kelak di akhirat. Tuflas sarogir, benar-benar akan disingkapkan segala rahasia. Dan yang terakhir, wanashadu, dan kami pun memberikan persaksian anna sayyidana, bahwa pemimpin kami Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduka, adalah hambamu, wa rasulullah, dan utusanmu. Dialah afdalu, yang paling utama, yang terbaik. Man nasaltahu min duhuril amasi, yang keluar dari duhur ini punggungnya manusia yang amasil, yang bermartabat, yang keluar. Jadi dia adalah yang keluar dari punggungnya laki-laki yang bermartabat, yaitu Abdullah. Maka kalau ada yang mungkin kita mempersangsikan Abdullah itu adalah amit penghuni neraka atau penghuni surga, harus dinyahkan pikiran itu Pak, bahwa pemahaman kita adalah bapak dan ibunya Rasulullah adalah orang yang mulia, dan kita jangan sampai ada tuduhan atau pikiran bahwa keduanya itu penghuni neraka, hanya sekedar membayangkan saja, karena itu akan menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, wallahu a'lam bishawab, itu aja. Usah kita bayangkan dulu mereka ini masih jahiliyah, mungkin mereka penyembah berhala, mungkin mereka banyak maksiat, nauzubillah min dzalik. Maka disampaikan oleh Imam As-Suyuti bahwa Rasulullah adalah sebaik-baiknya yang keluar dari nasalanya. Apa ini cairan yang ada di tulang punggung laki-laki yang bermartabat. Jadi kita kalau ingin amit punya anak yang soleh, ya harus kita juga menjadi orang yang ayah yang soleh dulu Pak. Kalau ingin punya anak yang baik, ya kita jadi orang tua yang baik dulu. Karena apa yang keluar dari kita, ya akan menjadi seperti kita. Buah tak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Nggak usah berharap banyak kalau ibaratnya kita amit bukan orang baik-baik. Begitu buktinya Nabi Ibrahim, ayahnya pembuat berhala. Berarti kita sekarang maksiat nggak apa-apa, durhaka nggak apa-apa. Siapa tahu anak kita nanti jadi Ibrahim gitu. Kejauhan mendingin kita. Kalau Nabi dan Rasul itu memang ada keistimewaan, ada pengkhususan. Tapi jangan kita kemudian bayangkan kita amit tidak menjaga syariatnya, katakan pelanggar aturannya,
Kemudian kita membayangkan nanti anak saya akan jadi anak yang soleh, jadi penghafal Al-Quran. Kok enak? Terus nanti di akhirat anak-anak saya banyak Al-Qurannya, banyak hafalannya, aku tak nebeng, tak mundur. Anakku tak masukin pondoknya, Ustaz Gopal, pokoknya jadi HP, engkau aku tak mundur masuk surga. Kok enak namanya? Jadi kita apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat untuk menjaminkan kesolehan itu turun kepada anak-anak kita? Kata Allah, firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholehan, dan sungguh anak-anak yang kemudian rumahnya dibangun oleh Khidir dan Nabi Musa itu adalah ayah orang tua yang soleh, sehingga kesolehannya itu memberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Wa butunil harairi, dan keluar dari rahim-rahim atau rahimnya yang harair, yang pandai mengabdi, juga penguatan bahwa meskipun Siti Aminah ibunda Rasul itu ibaratnya wafat dalam kondisi belum Islam itu tersebar, ya, tapi kita harus meyakini bahwa dia tidaklah menjadi naudzubillah penghuni neraka, tapi dia adalah salah seorang wanita yang mengabdi kepada Allah. Bagaimana bentuk pengabdiannya? Apakah mengikuti ajaran Hanafiyahnya Nabi Ibrahim? Allah misal sudah kita angkat tangan, itu sudah hal yang wajib. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa ketika seorang ibu menjadi ibu yang solehah, seorang wanita yang mengabdi kepada Allah dengan penuh kesungguhan, maka insya Allah lahir dari rahimnya anak-anak yang soleh dan solehah. Makanya katanya pengen mendidik anak menjadi orang yang soleh, menjadi orang solehah itu dimulai bukan dari lahir, Pak. Dari apa? Dari mencari siapa yang menjadi ibunya. Kalau sudah lahir, udah umur 5 tahun, 10 tahun, kaset. Loh, dia masih kecil, masih di golden age. Dari masa keemasan masih bisa dididik. Nah, siapa yang mendidik kalau tidak ibunya? Kan ibunya dulu yang mendidik. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu pendidik yang pertama kali bagi anak-anaknya. Anak kita bahkan bisa ngaji, bisa sholat, bisa tahu ilmu pengetahuan, bahkan sampai yang umum juga, itu adalah dari ibu. Wa arsaltahu li khairi ummatin ukhrijat linnas, dan telah engkau utus dia, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di muka bumi di antara seantero manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat berapa? Yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Pesantren ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat itu. Al-Imran ya. Ayat berapa? Ayat 110. Ya. Kamu atau kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ya, itu satu kaum, sekelompok masyarakat. Urijat binas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Yang kamu menjadi umat yang terbaik di antara manusia adalah karena ta'muruna bil ma'ruf. Ini syarat yang harus dipenuhi, Pak. Kalau syarat ini nggak dipenuhi, nggak jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kalau terpenuhi syaratnya 2+1. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak yang baik-baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah yang buruk-buruk, yang mafsadat, yang mudarat.
wa tu'minuna billah. Sementara kalian saat amar ma'ruf nahi mungkar itu memiliki keimanan kepada Allah. Balik lagi, keimanan yang penuh keikhlasan. Jangan sampai nanti ta'muruna bil ma'ruf karena manusia, tanhauna 'anil mungkarnya juga karena manusia. Nanti nggak dapat apa. Nah, ini mungkin gimana waktu? Sudah cukup ya. Nah, kita tambahkan ini satu untuk di halaman ini masih satu. Balik lagi tapi agak panjang. Kalau nanggung ya kita lanjutin. Kalau enggak kita cukupkan. Mana Pak? Jam berapa? Tanggal apa? Dikit lagi? Hah? Tadi nggak ada pertanyaan ya? Nah. Fa'alaita bi kulli khairin, dan engkau memberikan petunjuk kepada mereka yang bingung. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk memberikan petunjuk kepada umat yang bingung. Bingung ini bukan berarti bingung nggak ngerti apa-apa. Kaum Quraisy dulu jahiliyah itu bingung tak mengenal siapa Tuhannya. Bukan tak pandai berdagang, mereka pandai berdagang. Bukan tak pandai bicara, mereka ahli syair. Bukan tak pandai yang lain-lain, mereka pintar-pintar. Tapi hairin, artinya bingung mereka ini mau kemana ini setelah matinya. Bagi mereka tidak ada kehidupan setelah mati. Maka mereka itu kalau soal bertuhan tapi tidak meyakini harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka setelah kematian mereka. Mereka tahunya sudah di dunia mati tutup buku. Nah, kebingungan ini kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah bagaimana supaya tidak bingung. Engkau ini perjalanannya panjang, bahkan kematian itu adalah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Tapi meskipun di sini ada kata fa'adaita, engkau memberi petunjuk, sesungguhnya yang memberi petunjuk adalah Allah. Rasulullah bahkan tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya Abu Thalib, meskipun dia sangat menginginkannya. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasul, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ardaita bihi kulla ja'ilin, dan Dia akan membinasakan setiap orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Wa mahaita bihi mawzalimal jahiliyah, dan Dia yang telah menghapuskan setiap kezaliman yang muncul pada kaum jahiliyah. Gimana nggak jahiliyah Pak? Anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Perempuan dijadikan barang, bisa diperjualbelikan. Istri Pak, istri bapak-bapak kalau misalnya masih jahiliyah bisa tukar tambah kalau de panggone. Apa bosan kalau bojoku itu kerannya. Jangan dulu jahiliyah saking orangnya jahil ya. Nggak bisa. Bahkan kalau dia itu punya istri, istrinya bisa diwariskan kepada anak-anaknya setelah dia meninggal dunia. Mereka suka menumpahkan darah, suka berperang hanya gara-gara sepele untuk mengganggu salah satu dari sukuku, perang untuk ninggol besok, itu bikin ulah serlok tak parani. Itu zaman dulu itu ngalang-ngalang itu ya. Tapi oleh Rasulullah semua itu dihapuskan. Perempuan dihormati, dimuliakan ya. Istri bahkan dikatakan oleh Rasulullah, khairukum li ahlikum, sebagai kalian yang paling baik kepada keluarganya. Terutama adalah li nisaikum, dalam hadis yang lain, khairukum li nisaikum, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya.
Pertumpahan darah dihentikan oleh Rasulullah. Ketika Fathul Mekah bahkan Rasulullah mengampuni ya para orang-orang yang bahkan ibaratnya mengusir beliau dari kota Mekah, bahkan memerangi beliau ketika sudah di Madinah. Nah, kalau Ustaz Gofar menceritakan ketika Fathul Mekah, orang-orang dikumpulkan, kemudian diberikan maaf, la tasriba alaikumul yaum in taliqu wa antumul tulaqa. Sudah tidak ada celaan pada kalian, pergi kalian sudah bebas. Aku tidak menendang, ya tidak ditumpahkan darahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad orang yang menyukai pertumpahan darah, itu bohong. Ya, bohong besar. Dalam segala perangannya Rasulullah itu memiliki tata aturan yang ketat. Kalau terjadinya kemudian pertumpahan darah bukan karena beliau suka darah ditumpahkan, tapi ya kalau ukurannya kalau tak membunuh bahkan terbunuh kan. Masa kita perang misalnya pakai pistol air supaya nggak ada korban jiwa kan gitu ya? Nggak mungkin lah. Tapi yang dulu boleh membunuh tawanan dihapuskan. Dulu boleh membunuh hewan dilarang. Dulu boleh merusak tanaman saat perang, nggak boleh. Ya, segala itu jahiliyah dihapuskan oleh Rasulullah. Wa ahyayna bihi ma'alimal Islam, dan kau menghidupkan ya siar-siar bendera-bendera ma'alim Islam ya, atau petunjuk-petunjuk Islam. Wal sa'air, dan juga siar-siar yang nampak Islam. Jadi saling sambung silaturahmi, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu. Ini siar-siar Islam disebarluaskan. Bahkan Rasulullah menghapus perbudakan. Ini luar biasa Rasulullah ini. Makanya Michael Hart ya, orang yang menulis siapa tokoh yang paling besar perannya terhadap dunia, beliau meletakkan Nabi Muhammad di urutan yang pertama. Wa wa'adtahu al-maqam al-mahmud, dan engkau telah menjaminkan padanya, menjanjikan untuknya al-maqam al-mahmud, tempat yang terpuji. Ya, wa asa ayyab bahasaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita juga nanti bisa dapat tempat yang terpuji kalau kita apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kalau kita di malam hari mau sholat tahajud. Tapi maqam mahmudanya Rasulullah ini adalah surga Firdaus pertama. Kemudian yang kedua adalah Telaga Kausar. Dan ketiga adalah syafa'atul ummah, syafaat yang tidak diberikan kecuali kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan, wa awwal syafi'in wa awwalul syafi'in, dialah pemberi syafaat pertama dan dialah orang yang berhak untuk memberi syafaat yang pertama. Bahkan yang luar biasa, wasafa tahu syawahir wal kabair, dan dengan syafaat itu Rasulullah akan menghapuskan. Sebenarnya menghapus adalah Allah, tapi perantaranya adalah dengan syafaat Rasulullah, baik dosa-dosa kecil maupun besar. Jadi yang dapat syafaatnya Rasulullah itu bukan hanya pendosa yang dapat deh. Bukan hanya dosa kecil, tapi dosa besar juga. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku itu juga berlaku untuk para pelaku dosa besar bagi umatku. Coba saking sayangnya Rasulullah kepada kita. Jadi ucapan Rasulullah ketika sekatul maut ummati itu bukan pesan kosong.
Beliau menjamin kelak aku akan cari umatku. Bahkan beliau itu ketika tahu ada neraka yang khusus bagi umatnya, beliau itu sujud berkepanjangan memohon kepada Allah agar umatnya tidak ada yang masuk ke neraka itu. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat beliau sujudnya itu kalau dipotong dengan salat ya, salat lima waktu beliau salat, tapi di luar itu beliau sujud sebanyak 3 hari berturut-turut untuk agar Allah menutup neraka khusus yang akan dimasuki oleh umatnya Nabi Muhammad. Sehingga Abu Bakar membujuknya supaya tidak sujud terus-menerus, diabaikan. Umar membujuknya, diabaikan. Salman Al-Farisi juga, walaupun tidak seberani Abu Bakar dan Umar, mencoba menghiburnya, tapi Rasulullah SAW tetap sujud dan memohon ampunan Allah untuk umatnya. Jadi yang kabair, tahu kabair itu kan ada al-qatlun nafs allati min ghairi haqqin, membunuh nyawa. Kabair ini sekarang hari ini ada orang yang tega membunuh dan memutilasi pasangan juga kan ya, sampai berapa itu dipecah satu berapa itu, dipotong-potong sampai katanya 120 bagian. Yang gila ibaratnya orang sekejam itu, minum khamar, berjudi, zina, itu kabar. Insya Allah kita tidak termasuk ya. Atau saya bukan apa namanya judikan, tapi juga bukan riba, tapi pinjol, poin lain itu ya, sarwa sama aja. Lebih parah malah sekarang ya. Itu kan kabar itu ya. Maka Rasulullah menjamin syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku itu juga berlaku untuk pelaku dosa besar dari umat. Wa kam bayyana sara'i'a dinikal qawim, dan betapa banyaknya atau seringnya dia yang terus menyampaikan syariat-syariat agamamu yang lurus. Di Rasulullah juga disebut dengan asy-syari', ya, pemberi jalan, penunjuk syariat. Maka nanti syariatnya Allah tak lengkap tanpa ada sunnah, karena dia yang menunjuki jalannya Al-Quran, maunya Allah itu dengan sunnah yang dia contohkan. Maka kalau ada orang yang hanya ingin mengikuti Al-Quran atau Al-Quran tanpa mengikuti Rasul, tak bisa. Maka nanti kita akan pelajari dalam usul fikih itu, ya, bagaimana kedudukan sunnah ya dalam hukum Islam, ya, karena dialah yang menjelaskan syariat-syariat dalam agamanya Allah yang lurus ini, hatta warisaha, yang kemudian sampai diwariskan man ba'dahu. Di dalam buku yang lain itu min ba'dihi, ya. Nah, tergantung nushanya. Kalau di nushah itu apa gimana, Pak? Man ba'dahu atau min ba'dihi? Min ba'dihi, ya kan? Ada perbedaan karena nushah ini, naskahnya itu banyak, tergantung cetakan juga. Ada yang min ba'dihi, ada yang man ba'dahu. Sebenarnya maknanya kurang lebih sama. Kalau man itu kan mengacu pada orangnya. Siapa saja yang setelahnya ya meneruskan pengajaran syariat kepada umatnya, atau min ba'dihi, itu ya maknanya ya orang-orang yang kemudian mengikuti setelahnya untuk menjadi penyampai syariat Allah. Ulil basair, yang mereka ini punya pandangan, atau ulil basirah itu punya keilmuan
Dan mereka ini adalah al-ulama, ya, para alim. Al-ulama warasatul anbiya, di mana para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan yang diwarisi nabi itu tidaklah dinar atau dirham, tapi apa? Yurasul ilm. Yang diwariskan adalah ilmu. Yang hari ini mohon maaf kita semua enggan untuk mengambil warisannya Allah, karena terpukau dengan dinar dan dirham dalam bentuk rupiah yang anjlok terus menerus setiap harinya. Ya Pak, ya? Itu aja membuat kita terpukau, padahal tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu. Makanya anak-anak ini tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali 3 perkara: nikmat belajar, nikmat mengajar, dan nikmat berilmu. Kalau kalian apalagi memang masanya, yang bapak-bapak ini leles waktu, tinggal waktu sisa. Mereka mungkin dulunya berharap untuk menjadi santri juga, tapi dengan berbagai kondisi tidak memungkinkan. Sampai hari ini mereka sedang berjuang untuk mendapatkan kenikmatan itu. Maka yang paling harus kita upayakan tadi, merasa mencari ilmu itu, belajar itu nikmat. Karena kalau belum merasa nikmat, nggak akan mau berhenti. Ini malah mungkin nambah urut jam 10 amadat sampai tengah malam, amadat sampai subuh gitu. Seperti Imam Suyuti itu, beliau belajar terus dari satu ulama berikutnya, satu daerah ke daerah berikutnya. Seperti kemarin kami sampaikan, bahkan saking beliau haus dengan ilmu, beberapa kota sampai India juga pernah didatengin. Dan tulisan beliau itu luar biasa banyaknya. Kemarin ada yang mengatakan 600 kitab, ada yang mengatakan 900 kitab, ada yang mengatakan sampai 1000 kitab buatan beliau. Bahkan beliau ini disebutkan ceritanya beliau itu lahir di tengah-tengah tumpuan buku. Namanya disebut Ibnul Kutub. Jadi ketika ibunya itu HPL mau lahiran, ibunya itu disuruh suaminya atau bapaknya dari Imam Suyuti ini suruh ngambil buku di perpustakaannya dengan tumpuan buku itu mulus. Akhirnya lahir di atas tumpuan buku, maka namanya Ibnul Kutub. Nah kalau kita lahirnya bukan di situ, lahirnya malah di jalan, itu jadi Ibnu Sabil. Ya. Makanya beliau itu cinta mati dengan namanya ilmu. Ya, belajar dengan rupa sampai lupa waktu. Bukan apa? Main game sampai lupa. Ya, maka nikmati anak ya. Sebelum nanti masanya kalian bukan pusing mikirin hafalan, tapi pusing mikirin boleh pangan. Ini nikmati nih belajar itu. Hatta warisaha min ba'dihi atau man ba'dahu ulil basair, sampai kemudian diwariskan oleh generasi setelahnya mereka yang mempunyai pandangan atau kecerdikan, yaitu para ulama kita. Terakhir Abu Hurairah pernah wuru-wuru di pasar, di jalan-jalan, hai kaum muslimin, sungguh warisannya Rasulullah itu sudah dibagikan di Masjid Nabawi, sedang dibagikan, kumpul-kumpul. Orang-orang berlomba-lomba datang ke Masjid Nabawi, lihat sana, lihat sini, mana nggak ada yang bagi waris, nggak ada yang bagi duit. Yang ada situ pojok sana ada yang belajar ngajar, sana ada yang lagi tadarus, sana lagi ada yang majelis ilmu. Nggak ada ini, karena mereka ngejar Abu Hurairah. Wah kamu ngeprank ini. Terus ngelihatnya ada kamera enggak? Mana katanya lagi dibagikan warisannya Rasul? Nggak ada, dan cuma orang belajar dan mengajar. Abu Hurairah mengatakan, bukankah warisannya Rasulullah itu bukan
dinar dan dirham seperti yang kalian bayangkan. Memanglah ilmu itulah warisan yang Rasulullah berikan kepada kita. Ya, pada hari ini, ya marilah kita mengejar itu warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon ampun kepada Allah atas segala hilangan atau penyampaian yang kurang dari materi ini. Semoga Allah mengampuni kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.